sih karena teman-teman mungkin bagi yang mau ternak pengen FG yang bagus itu seperti apa kira-kira? Ya biasanya sih kalau untuk FG itu yang penting kita cek dulu general diskualifikasinya ya. Oh iya. Itu hampir sama dengan jenis-jenis lain, mulai dari kuping, gak ada cacat, intinya kan gitu. Kalau di FG mungkin lebih khusus lagi, dia panjang idealnya itu 15 cm. 15 cm. Minimalnya dia 14,5 cm. Terus biasanya kalau sama ear dia nggak kena DQ, sama ear itu kepleh ya, dia nggak kena DQ. Paling yang bisa jadi kena DQ itu kalau misalkan waktu kecilnya pernah kegigit, akhirnya ininya berubah bentuk, jadi kena DQ. Kalau misalkan sobek gitu ya, sobek atau menekuk di ujung, kayak gini, kayak payung gitu, yang payung gini ya. Ya gitu. Tapi bisa DQ itu. Bisa. Tapi artinya bukan, kalau misalkan kita nemuin kasus dia kecilnya nekuk, itu belum tentu sampai besarnya dia bakal nekuk. Gitu. Jadi bisa aja karena dia karena kan kalau FG itu dia kupingnya tuh panjangnya memang dari kecil dia udah panjang. Jadi dia belum stabil sama badannya, ini udah panjang akhirnya jadi nekuk. Itu kuping tadi. Terus kalau kuku ini warna sandy kan ya. Kalau warna sandy itu dia punya ring color biasanya. Ring color di bulu ya. Ya ini ditiup muncul kan. Oh iya. Nah itu sandy. Kukunya dia warnanya gelap, harus seragam. Kukunya gelap harus seragam. Ya seragam. Terus dia juga ada apa ya, shadow bar, garis bayang putih. Jadi misalkan kayak biasanya, nah ini nih, nah ini kan, ini putih kan. Nah ini garis bayang di sandy ini nggak masalah. Jadi kan kadang ada yang kena DQ ada putihnya gitu kan, ada kena DQ. Itu putihnya kalau misalkan dia putih di sini ada titik putih, atau di hidung, atau ini di kaki di sini kayak kaos kaki sini misalkan gitu, putih. Nah itu DQ juga. Nah terus ini kenapa nggak DQ, ini ada putihnya. Kalau ini yang ujung-ujung ini ya masuknya kayak yang tadi kasusnya shadow bar ini. Gitu ya. Biasanya di nah bagian perut ini. Nah ini ada lah kan gitu. Itu yang dasar-dasar warna apa ya, sandy. Baru dari situ mungkin baru naik ke ya, kalau mata, kepala itu tinggal proporsionalnya aja ya. Nah baru naik ke apa namanya ini, body type. Yang paling apa ya, kalau menurut saya sih kalau di FB yang paling dominan kalau kaitan kita bicaranya kontes, dari body type paling nilainya paling besar ya. Body type poin paling ya, body type-nya dia punya body type-nya itu semi art ya. Kalau misalkan kameranya dilurusin di sini mungkin bisa kelihatan ya. Ini kita posingnya kaki bagian depan, kaki depan itu sejajar mata kayak gitu, seperti ini. Nah terus bagian depan kaki belakang itu dia sejajar top line. Jadi di sini lebih depan sedikit lah dari apa ini. Nah ini lurus, harus lurus ke top line. Nah kalau kita posingnya udah benar, nah baru kan kelihatan bentuknya apa seperti ini. Jadi meruncing ke depan dari sini atas kayak meruncing ke sini. Gini ya. Nah ini dia, ini ada datar dulu di sini shouldernya, baru nanti dia di apa ini namanya, inilah saya anggap ini kalau di orang tuh kayak gini nih. Ini ya, ini nih. Ini dia baru naik dia. Jadi di sini datar dulu. Nah ini kalau dipegang terasa. Nah terus lihat ke bawah ini.
Nah ini nih, Oh, ini kaki kan ini. ya. Nah ini coba ini aja pegang. Nah Oh, rata nggak iya. ke sini? Iya, iya, iya. Nah baru di sini naik. Gitu ya. Ya. Berarti dari ujung kaki yang belakang, yang depan ya, ujung kaki depan ketika di Heeh. kayak sikut gitu Kayak ya. ya ini ya inilah ini dari sini mulai naik kalau dirasakan. Iya. Nah jadi ini kalau dari depan mungkin ini ya. Nah ini coba pegang ini. Iya. Nah ya Berarti dikelek ya. dikelek ya Iya. di ketiak dan dia naik dan naik ke sini Ini ketiak langsung naik. ya nanti puncaknya di sini yang apa ya kalau posting yang bagus itu ya ini nanti bagian puncak top line-nya itu puncak top line ini sejajar sama bagian depan kaki belakang. Oh iya. Itu apa ya corrective pose yang benar, jadi ikutin dulu apa posingnya, letaknya baru nanti kelihatan. Karena bisa aja kalau mau kita tinggikan bisa aja ini namanya over pose kan, ini kalau kita majuin ke sini dia makin tinggi kan. Makin tinggi ini sebutnya over pose nih. Nah ini kan makin tinggi ya. Tapi ini bagian belakang kaki depan dia di depannya top line. Oh iya. Tidak vertikal ya. Ya, Tidak vertikal tadi ya. ya. Nah, kalau kita tarik lebih ke belakang dia jadi flat. Nah ini disebutnya under pose. Under pose. Tadi over pose kan, ini under pose. Yang benar yang mana? Yang tadi ini. Iya. Ini karena sudah terbiasa di posing jadi enak. Nah ini itulah Gitu ya. Terus ini kalau apa namanya? Ekor ada pengaruh nggak kalau kan kadang ada yang ada yang itu saya belum sampai ke apa ya, kalau misalkan ya ini kan lurus ya. Iya. Nah ini memang yang benarnya itu memang lurus ke sini satu apa ke atas. Kalau maksudnya satu itu poinnya dia ekor poinnya satu kan. Iya. Nah itu kalau dia ke pinggir atau ke ya kalau ke pinggir dia DQ atau port mungkin saya harus cek lagi. Iya. Gitu. Soalnya kadang kan ada yang kasus DQ karena ekor, Oh ya mungkin itu yang ada beberapa kasus. Oh, tapi ya. kan kurang tahu juga. tingkatnya di mana gitu kan si Ya. minggir atau melencengnya itu yang Sejauh parahnya mana. sejauh mana mungkin di situ. Iya. Mungkin kalau terlalu ke samping banget mungkin Ya juga bisa ya ya, itu bisa. tinggal di ininya mungkin ya di jurinya, karena ini juga sama kalau kaki juga ya apa namanya kohok atau apa itu yang dia keluar Oh, ini sorok. kohok. Kohok. Jadi kalau kaki ini kan Yang gini. ini kan lurus ya, Lurus ya. atau yang bisa kena DQ kalau misalkan kakinya ini ngebuka ke sini Oh, nih. buka Nah itu dia apa ya kurang bagus. Itu bisa dari genetik, tapi kalau di kita rata-rata itu karena kesalahan mungkin faktor di alas kandang. Kalau di kita Karena terlalu licin. ya kebiasaan dari kecil biasanya, atau nesboknya yang licin. Itu kan dari bayi, apalagi kalau misalkan anaknya sedikit, misalkan 2 atau 3 dia obesitas, nah itu bisa kena. Itu bisa di belakang atau di apa namanya depan. Kalau di depan ini ada dua jenis, bukan 2 jenis. Jadi ada yang memang langsung dari pangkal ininya nih, Pangkal kayak berenang lah, kayak gini. Iya. Memang dari atasnya. Ada juga yang di sini. Jadi yang cuman cuman ngebuka ininya doang. Ada yang gini. yang dari ibarat tangannya dari sini. Ya. Dari Tapi dua-duanya itu memang kena DQ. Kalau setahu saya mungkin nanti bisa dikoreksi lah. Wah, ini sangat bermanfaat sekali Kang Us buat teman-teman yang mau menilai Miss Giant
yang masuk kategori show, dan kebetulan ini punya Kang Uus sudah dapat 4 pita ya, yang ini ya. Mantap sekali, terima kasih. Kalau kendalanya sendiri apa Kang di dalam breeding untuk Flemish Giant? Ya sesuai apa ya, sesuai namanya Giant gitu kan, berarti harus besar. Nah harus besar, jadi kendalanya selain kita gimana caranya buat hidup, kita mikirin harus gede juga. Nah itu jadi memang ada tantangan lebih. Paling ini sih yang umumnya tuh karena dia punya bobot yang besar, kalau alasnya yang salah bisa kena sorhok, luka di telapak kaki. Nah itu sama apa ya, rata-rata sih hampir sama lah sama jenis lain, cuman ini apa, kita harus mikirin ini harus gede juga. Nah itu kadang yang repot, dan nggak selalu gede juga, bentuk juga. Kalau bicaranya untuk show ya bentuk juga harus apa ya berpengaruh juga. Nah, jadi nggak asal besar. Kalau pernah ditimbang ini sampai bobot berapa Kang? Kalau khusus yang ini, kalau dia lagi top kondisinya dia 6,5 kg. 6,5 ya? Ya 6,5 6,8 lah. Iya. Kalau sekarang ini mungkin 6,3 lah. Itu memang standar, sudah masuk standar Flemish Giant. Ya itu kalau Flemish Giant itu standar minimal kalau ukuran show ya. Standar minimal untuk senior jantan itu dia 5,8 kg. 5,8. Nah kalau untuk betina dia 6,3 kg minimal. 6,3. Ya Oh, senior itu udah masuk. Ini jantan. Wah, anaknya banyak ini kan? Anaknya oh iya ada sih anaknya kebetulan. Kalau pesen boleh main ke Lembang ke Kang Uus. Oke, mungkin itu mungkin yang bisa kita share ke teman-teman kunjungan kita dari Temanggung ke Kang Uus. Sangat bermanfaat sekali, saya yakin nanti semoga banyak yang nyimak juga dan bisa dijadikan bahan untuk modal untuk ternak. Terima kasih. Terima kasih Kang. Ya.